Baik, shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Tony Chan dan senang banget bisa menjumpai segenap tim dan umat dari PDPKK Santo Albertus Agung Paroki Harapan Indah. Dan kayaknya belum terlambat ya kalau saya mau menyampaikan Sinin Kuaila, Kungsi Facai, Sengti Chen Kang, Wan Serui, Nenyen Yoi buat kita semua. Semoga tahun baru Imlek yang baru saja kita lewati sungguh-sungguh dapat memberikan berkat buat kita semua, keluarga kita, pelayanan kita, dan dimanapun kita berada senantiasa diberikan kesehatan sepanjang tahun. Amin ya. Baik, ya terima kasih worship leader yang tadi sudah membawa kita di dalam mengalami Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua kita melihat sebuah tema. Temanya adalah apakah saya sudah bersikap adil? Ya, sudahkah saya bersikap adil? Nah, bicara mengenai keadilan, mari kita lihat dari pemazmur. Pemazmur pernah menyampaikan di dalam Mazmur bab 82 ayat 3 sampai 4 bunyinya demikian. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Kalau kita melihat sekilas, Mazmur ini berisi atau menceritakan atau menggambarkan sebuah doa, sebuah harapan dari si pemazmur supaya Tuhan memberikan keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Betul ya? Tetapi sebenarnya kalau kita mau menelaah lebih jauh lagi bahwa Mazmur 82 ayat 3 sampai 4 ini juga terkandung sebuah tanggung jawab dari kita masing-masing. Bahwa ternyata di balik setiap doa itu ada sebuah tanggung jawab. Nah ini, seringkali ya kita sebagai orang Katolik berdoa. Wah, saya sih katanya senang banget berdoa untuk orang-orang susah. Ya, tapi berdoanya selalu meminta Tuhan untuk bekerja. Tuhan yang murah hati bekerja memberikan rezekinya kepada orang-orang yang lagi susah. Tapi gak pernah atau jarang sekali berdoa, Tuhan berikanlah aku kemurahan hati seperti hatimu. Supaya aku mampu untuk berbagi kepada orang-orang yang susah di luar sana. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua pertama-tama sebelum kita mulai lanjutkan lagi pewartaan malam hari ini, setiap kali kita berdoa untuk orang yang susah, untuk orang yang sengsara, untuk orang yang sedang dalam kesulitan, jangan bicara hanya bicara Tuhan bekerja atas hidup mereka. Tapi seyogyanya marilah kita juga berdoa, biar Tuhan mengubahkan hatiku, biar Tuhan mengubahkan hati kita, supaya kita bisa menjadi saluran kasih, supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang susah di luar sana. Ya, jadi jangan melulu kalau doa makan sedikit, misalnya ya kadang-kadang kalau doa makan itu Tuhan berkati makanan ini dan juga berkati orang-orang yang sedang kekurangan makan di luar sana. Tapi cuma berhenti sampai di situ. Mari kita sekarang lebih dewasa lagi melihat bahwa ketika Tuhan mau bekerja, Tuhan butuh partner. Tuhan butuh rekan. Rekan sekerja Allah yaitu Anda dan saya. Sehingga sebaiknya kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah juga makanan kepada mereka yang kesusahan. Dengan cara berkati kami, mampukan kami untuk kami dapat berbagi kepada orang yang kesusahan. Nah, kayaknya itu jauh lebih enak ya. Sehingga kita bukan hanya saja minta Tuhan bekerja, tapi Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita. Nah, begitu juga di dalam Mazmur 82 ini. Tuhan mengajak kita untuk sama-sama bukan hanya saja berdoa supaya Tuhan bekerja, tetapi di dalam Mazmur ini juga terkandung ada sebuah tanggung jawab dari kita semua. Ya, setuju ya? Yang setuju sama saya boleh kasih jempolnya dulu. Semua setuju ya? Bahwa setiap doa
apapun yang kita doakan, di situ pasti ada makna tanggung jawab bagian kita. Tuhan, karena Tuhan tidak akan mungkin dapat bekerja, keadilan Tuhan tidak akan mungkin dirasakan semua orang kalau tidak dimulai dari kita. Kalau Tuhan tidak menggunakan kita, kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mari kita lihat doa versus tanggung jawab di dalam Mazmur 82 ayat 3 sampai 4. Kalau tadi kita perhatikan, ada 4 hal yang diminta sama pemazmur, dan itu juga terkandung sebuah tanggung jawab buat kita, ada 4. Yang pertama dikatakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Pertama-tama beri keadilan. Yang kedua dikatakan, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Yang ketiga, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Dan yang keempat, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Lihat, ada 4 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini terkait sudahkah saya berbuat adil. Berbuat adil bicara bagaimana kita memberikan keadilan itu kepada pihak yang tidak adil atau kepada pihak yang menjadi korban ketidakadilan. Yang kedua, ada sebuah tanggung jawab juga dari kita bagaimana kita mau membela hak orang-orang sengsara dan orang-orang yang kekurangan. Membela. Biasa pembelaan dari mana? Dari mulut ya. Apakah kita sudah bela? Bela juga kita bisa lakukan dengan suatu sikap. Yang ketiga, luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Bapak dan Ibu semua, ini adalah salah satu hal yang menjadi PR kita malam hari ini, yang mau kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh sanggup untuk memberi keadilan, untuk membela orang yang sengsara, untuk meluputkan dan melepaskan orang-orang yang kesusahan itu dari tangan orang-orang fasik. Ya, tapi saya nggak mau terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Mari kita down to earth, mari kita menginjak bumi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita sekarang mau melihat, indikator orang yang bersikap adil itu seperti apa sih? Supaya kita tahu nih, apa yang perlu kita tuju, apa yang perlu kita usahakan, supaya kita mampu menjadi orang yang bersikap adil. Pertama-tama dari indikatornya aja deh dulu. Kira-kira saya mencatat ada 3 indikator orang yang bersikap adil. Orang yang bersikap adil itu biasanya yang pertama adalah dia memiliki mindset atau pola pikir yang benar. Mindset, pola pikir yang benar dan adil tentu saja ya. Yang kedua indikatornya adalah gak cuma dari mindset tapi dari tutur kata. Dan yang terakhir adalah dari setiap perilaku yang ditampilkannya setiap hari. Orang bisa dilihat, orang bisa melihat apakah kita adalah orang yang mampu bersikap adil ketika kita punya mindset, tutur kata, dan perilaku yang sungguh-sungguh adil juga. Lalu bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Ternyata perkembangan zaman teknologi dan juga pengaruh dari media tanpa kita sengaja mengubah mindset pola pikir kita, bukan lagi menjadi pola pikir yang adil, bukan lagi memiliki pola pikir yang benar. Mindsetnya aja sudah berubah. Kalau nggak percaya, mari saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua melihat sebuah ilustrasi ini berdasarkan dari pengalaman saya. Baik Bapak dan Ibu semua, saya adalah seorang master trainer, seorang pelatih, seorang bisnis konsultan yang hampir setiap hari memberikan training, pelatihan di berbagai macam perusahaan, institusi-institusi juga ya. Nah, kenapa saya mau memperlihatkan gambar ini? Seringkali yang saya ajarkan ketika bicara mengenai karakter sebagai seorang yang sukses adalah orang yang mampu
melihat manusia yang ada di sekelilingnya itu setaraf dan sederajat. Saya seringkali mengatakan hal ini kenapa? Karena dunia akhir-akhir ini mengajarkan kita atau ajaran dunia lebih memusatkan kita kepada orang-orang yang lebih berharga, orang-orang yang lebih kaya, orang lebih punya pengaruh, itu jauh lebih dihormati daripada orang yang tidak punya apa-apa. Ilustrasinya adalah sederhana, ya. Ini gambar perjalanan perjalanan seorang staf. Kita sebutlah seorang staf, ya. Seorang staf wanita yang bekerja di gedung perkantoran mewah, kita sebut ya. Ketika si karyawati itu masuk, ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ketika si karyawati ini masuk ke area perkantorannya, pertama kali yang ditemui adalah security atau satpam. Satpam biasanya kalau di perkantoran itu memiliki sebuah SOP ya. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, begitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh si karyawati ini, dia malah masih sibuk megang handphone. Seakan-akan salam dari si security ini tidak berarti apa-apa buat dia. Oke, setelah dia melewati security, dia masuk ke gedung utama, lantai utama, dia berjumpa dengan resepsionis. Dan resepsionis di sebuah perusahaan biasanya, yang perusahaan besar biasanya memiliki SOP juga ya, untuk menyapa. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, atau sambil begini ya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Tapi biasanya kebanyakan kita itu masih cuek ya. Kita masih sering kali tidak menanggapi sapaan itu. Lalu naik ke lift, begitu selesai sampai di daerah atau di lantai kantor tempat dia bekerja, dia masuk ke toilet. Di toilet ada office boy, seperti digambar di sebelah kanan saya ya. Ada office boy yang sedang ngepel. Nah si office boy itu langsung berdiri tegak ketika mengetahui si karyawati ini masuk, dan dia mengatakan sambil nunduk, selamat pagi Bu, gitu ya. Tapi si karyawati ini seringkali menjawabnya dengan kata apa? Gitu ya. Dilihat aja enggak. Setelah dia selesai urusannya di toilet, si karyawati ini keluar. Begitu di luar toilet, ketika dia mau berjalan ke arah meja kantornya, ternyata berpapasan dengan sang bos, direktur perusahaan itu. Ya. Pak direktur tidak menyapa, tetapi dari kejauhan dia sudah melihat, wah ini direktur. Nah begitu dia semakin dekat, yang dilakukan si karyawati ini bagaimana? Menundukkan kepala, selamat pagi Pak, selamat pagi. Sementara direktur terlewat, matanya masih terus mengikuti si direktur. Oke. Hal ini banyak kita jumpai. Saya banyak melihat hal-hal seperti ini. Orang lebih banyak melakukan hal seperti karyawati tadi. Ketika berurusan dengan orang yang mohon maaf lebih miskin, lebih bodoh, lebih nggak punya kedudukan, itu seakan-akan kita yang orang lebih pintar berhak untuk tidak menanggapi setiap sapaannya. Tetapi kalau berjumpa dengan orang yang lebih pandai, orang yang lebih hebat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih punya kedudukan, waduh ya, kita bisa hormat sehormat-hormatnya. Pak, selamat pagi Pak, karena direktur. Lebih kaya, lebih hebat, dan lebih segalanya. Pertanyaannya, sudah adilkah kita? Tanpa kita sadari, mindset atau pola pikir kita sudah terbentuk bahwa kalau orang yang lebih kaya, lebih hebat, lebih punya kedudukan, jauh lebih perlu kita hormati daripada orang yang ada di pinggiran. Lebih daripada orang yang cuma statusnya OB, security, atau resepsionis. Gak usah ngomong bersikap adil, Anda nyumbang sana, nyumbang sini, enggak. Gak usah ngomong terlalu jauh dulu. Bagaimana mindset Anda selama ini? Saya seringkali katakan,
Menjadi garam dan terang dunia itu bukan seperti ini Bapak Ibu. Menjadi terang dunia itu sama seperti matahari. Coba lihat matahari. Dia bersinar tidak kepada hanya orang-orang yang kaya atau orang-orang tertentu, tetapi kepada semua orang. Matahari memancarkan sinarnya, memancarkan panasnya, memancarkan teriknya, betul? Lalu bagaimana panggilan kita sebagai seorang Kristen, seorang Katolik yang katanya mau menjadi terang dunia? Tetapi mindset kita seringkali dirusak dengan yang namanya harta. Dengan yang namanya uang, dengan namanya materi, kedudukan, dan jabatan. Betul? Oleh sebab itu, saya seringkali mengajarkan kalau dalam setiap training saya. Orang yang sukses, orang yang memiliki karakter yang baik, adalah orang yang mampu memperlakukan orang lain itu sama, setaraf, sederajat. Kamu baru hebat ketika kamu berbicara kepada seorang office boy sama seperti kamu berbicara kepada direktur kamu. Saya bilang. Kalau kamu belum bisa seperti itu, berarti otak kamu masih error. Berarti mindset kita masih belum bisa adil. Makanya saya sering kali bilang, yuk mari kita berubah pertama-tama dari mindset. Ya, gak usah ngomong adil terlalu jauh lah. Mindset kita selama ini gimana? Kalau datang ke gereja, kalau datang ke persekutuan doa, kita tahu nih, oh bapak ini, ibu ini kaya banget. Bapak ini, ibu ini tuh sangat berpengaruh banget di paroki, betul? Begitu kita datang, kita langsung salaman dulu. Pak, gimana Pak? Shalom. Apa kabar Pak? Sehat? Apa kabar? Gimana Pak? Pekerjaan bagus ya? Iya. Tapi begitu Anda tahu ada umat di persekutuan doa yang, mohon maaf, miskin, gak jelas pekerjaannya, rumahnya juga gak jelas gitu ya. Apakah Anda menyapa? Apa kabar Pak? Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda menyapa seperti itu? Makanya simpel Bapak Ibu. Buat saya melihat ini orang adil atau enggak, lihat perlakuannya kepada orang lain. Dan itu semua pasti digerakkan dari mindset. Tadi saya katakan indikatornya pertama mindset, tutur kata, dan perilaku. Makanya seringkali saya bilang, yuk teman-teman semua mari kita berubah. Bagi karyawan-karyawati, bagi siapapun kita. Ketika kita masuk ke dalam satu tempat di mall misalnya, ada OB yang lagi nyapu-nyapu, sapa, selamat malam Pak. Sambil dilihat matanya. Saya bilang, itulah orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang sungguh-sungguh memaknai hidupnya menjadi terang dunia. Dia sungguh-sungguh menerangi. Dia sungguh-sungguh menjadi terang buat siapa? Buat siapapun. Tidak melihat harta, tidak melihat kekayaan dan lain-lain. Yang kedua, ilustrasi yang kedua saya kasih gambar lagi nih. Saya banyak berjumpa, tapi sekarang sih udah enggak ya. Dulu saya banyak menjumpai beberapa keluarga Katolik. Wah, hebat. Keluarga Katolik ini diberkati dengan berkat yang luar biasa dalam hal materi, ya, punya uang banyak, bisa meng-hire asisten rumah tangga atau pembantu, bisa meng-hire suster untuk ngejagain anaknya atau cucunya, ya. Oke. Orang Katolik ini terkenal, wah sangat hebat, menyumbang sana, nyumbang sini ya, buat pembangunan gereja sana, bangun sini. Wah, berusaha untuk bersikap adil, tetapi sungguh ironis. Ironisnya apa? Dulu ya, sekarang saya nggak tahu ya. Dulu saya banyak temui orang-orang Katolik seperti ini. Lihat gambar. Kalau pergi ke mall, mbaknya, pembantunya, boro-boro dibeliin makanan. Ngeliatin bosnya pada makan. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Karena biasanya kalau orang-orang harapan indah biasanya pembantu, oh saya mah sama pembantu baik ya. Pembantu kalau saya ajak pergi makan ke mall pasti saya beliin makanan ya. Dan makanannya biasanya apa? Nasi goreng, minumnya apa? Es teh tawar. Nah itu ya. Ya biasa gitu ya ibu-ibu ya, betul nggak? Apa begitu duduk di
restoran, langsung buka menu, panggil mbak sini mbak, pesan nasi goreng satu, es teh tawar satu, ya baru nanya, pak mau makan apa pak, anak-anak mau makan apa, ayo pilih. Tapi pembantu nggak punya hak untuk memilih makan apa. Apakah ada di sini yang seperti itu? Sudah nggak ada ya. Oke, bersyukurlah ya, bagus ya. Tapi kalau ada yang masih seperti itu, bertobatlah ya. Makanya kalau mau tanya nasi goreng paling enak se-Bekasi dan Jakarta Timur, tanyanya siapa? Tanya ke pembantumu gitu ya. Pembantumu yang tahu nasi goreng mana yang paling enak di restoran yang mana ya. Oke. Nah, seringkali kan seperti itu. Ya. Apakah itu sudah bisa bersikap adil? Ya, mari kita berubah. Mari kita melihat bahwa ternyata pembantu rumah tangga pun itu adalah manusia. Itu adalah orang yang harus kita layani. Bahwa keberadaan mereka di dalam rumah kita itu adalah untuk apa? Dia untuk melayani kita. Kita pun diminta untuk melayani dia. Saling melayani. Ya kan? Oleh sebab itu Bapak dan Ibu semua, mari kita berubah. Wah, setelah mendengar khotbah ini dari Bro Tony Chan katanya, ada salah seorang ibu yang, wah Pak saya tertegur. Dulu saya begitu Pak katanya ya. Saya tiap kali kalau ngajak pembantu ya begitu Pak ya, selalu pesannya es teh manis, es teh tawar sama nasi goreng katanya ya. Wah, lalu besoknya hari Selasa nih, besok nih ya. Besok tanggal 8 nih pagi-pagi si Nyonya udah langsung bangun, bilang sama pembantunya, "Nem, sini Nem. Saya tadi malam baru dengar khotbah dari Bro Tony Chan, ternyata selama ini saya tidak berlaku adil. Saya mau berlaku adil dimulai dari rumah saya dulu. Saya selama ini tidak memberikan kesempatan sama kamu untuk memilih ya. Selalu saya pilihkan buat kamu. Oleh sebab itu kamu sekarang pakai baju yang terbaik. Saya akan traktir kamu di kafe paling mahal di Jakarta," katanya gitu ya. Waduh, si Inem seneng banget ya, ini ibunya lagi kenapa nih ya, dia langsung pulang ke rumah, dia langsung ke kamarnya, ganti baju yang paling bagus, dia diajak pergi berdua sama nyonyanya ya, pergi ke restoran Perancis yang ada di daerah Grand Indonesia sana ya. Begitu dia sampai sana, dikasih menu ya, daftar menu. Wah, si Inem dikasih daftar menu, lalu nyonyanya bilang gini, "Nem, pilih semua makanan, kamu bebas milih apa saja kamu pilih." Waduh, si Inem buka menunya gemeteran ya. Gemeteran, pertama dia syok karena nggak pernah masuk ke restoran segitu mewah ya. Kedua, dia nggak ngerti bacanya ya, karena bahasanya semua dia nggak ngerti ya. "Ayo Nem pesan," kata ibunya ya. "Ayo pesan aja ya." Lalu kira-kira apa yang dia pesan? Inem pesan fried rice ya, sama apa? Iced tea ya. Jadi ujung-ujungnya nasi goreng dan es teh tawar lagi. Oke, ini sebuah jokes, tapi ini juga sebuah sentilan buat kita semua. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, bersikap adil kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang sengsara. Pertama-tama, apakah kita sudah berbuat adil kepada supir, kepada pembantu, kepada office boy, satpam, resepsionis gitu ya? Sudah belum? Kita berlaku adil kepada mereka. Kalau Anda bisa nyumbang gereja, Anda bisa nyumbang panti asuhan, bagus. Bagus. Tetapi itu kalau boleh pastikan dulu Anda sudah berlaku adil di inner circle Anda yang paling kecil. Dari rumah Anda dulu. Yang terakhir ya, gambar yang terakhir. Nah ini ya, gambar apa? Gambar kontradiksi. Dulu saya senang sekali belusukan ke rumah-rumah para bos-bos ya. Kebetulan saya ada di sebuah komunitas pengusaha Kristen dan Katolik di Indonesia ini, dia namanya Kingdom Business Community. Nah kami itu seringkali ada melakukan kunjungan kepada rumah bos-bos gitu ya, para business owner lah ya. Rumahnya keren-keren ya. Tapi beberapa kali saya jumpai hal yang ironis. Rumahnya mewahnya minta ampun ya. Punya pembantunya aja bisa 3-4 orang. Tapi ketika melihat tempat tidur pembantunya, waduh, astagfirullahalazim ya.
Begitu ngeliat kamar pembantunya itu lebih mirip kayak kandang burung, ya, kotor, kumuh, sumpek, panas, ya spraynya kadang-kadang udah bukan, nggak jelas warnanya apa, coklat bukan, kuning bukan, putih bukan, hitam juga bukan, ya. Belum lagi kasurnya, ya, kasurnya udah yang mendelep, ya, bagian tengahnya itu udah ngejeblos gitu, ya. Bantal udah nggak karuan, baunya udah nggak karuan, itu kamar sama sekali nggak menyehatkan. Bapak Ibu semua, teman-teman, ini hal-hal yang ketidakadilan yang ada di dalam lingkungan kecil kita. Mari kita perbaiki. Mari kita mulai dari hal-hal yang paling kecil seperti ini. Ya, nggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu deh. Ya, yang membumi dulu aja. Sudah belum? Nah, Bapak dan Ibu semua, teman-teman, persepsi yang salah. Banyak sekali orang punya persepsi yang salah terkait bersikap adil. Saya seringkali katakan banyak orang punya persepsi yang salah. Bahwa banyak orang mengatakan bahwa katanya adil itu ketika apa? Oh, kalau saya sudah bisa berbagi materi. Kalau saya punya banyak materi, lalu saya membagikan materi saya kepada yang kekurangan materi, itu sudah bersikap adil, katanya begitu. Ternyata bicara mengenai keadilan bukan hanya saja bicara mengenai berbagi materi. Bisa berbagi materi, tapi bukan hanya itu. Lalu yang kedua, seringkali banyak orang yang salah memiliki persepsi, yaitu yang kedua, ketika mengatakan bersikap adil itu sama rata sama rasa. Juga bukan. Jadi teman-teman semua, bersikap adil itu bukan hanya bicara mengenai berbagi materi kepada orang yang lebih lebih membutuhkan materi dan kita memiliki mindset sama rata sama rasa. Bukan itu. Lalu apa yang dimaksud untuk bersikap adil itu apa? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua melihat sebuah dokumen gereja, sebuah dokumen yang disebut yang namanya dokumennya adalah Ensiklik Rerum Novarum, RN. Rerum Novarum tahun 1891. Ini dibuat waktu zaman Paus Leo ke-13. Dikatakan di sana dalam dokumen ini bukan saya ngomong ya, gereja yang ngomong ya, keputusan waktu itu ya. Keadilan membutuhkan baik kesetaraan maupun fairness atau kelayakan. Nah, di sini ditekankan kepada kita semua malam hari ini bahwa bicara keadilan bukan hanya saja bicara mengenai berbagi materi atau sama rata sama rasa, tetapi apakah layak atau tidak layak. Karena banyak orang mengatakan sama rata sama rasa, loh saya sudah memberikan yang terbaik buat pembantu saya, katanya. Saya sudah memberikan tempat tidur, saya sudah memberikan dia kamar, pertanyaannya layak atau tidak? Pantas atau tidak? Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Persepsi tentang berbuat adil ini mari kita perbaiki. Nah, kebetulan dari apa yang saya baca, Ensiklik Rerum Novarum ini didasarkan dari Summa Theologia yang digagas oleh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas mengatakan begini, ya, keadilan adalah suatu kebiasaan atau habitus dengan mana seseorang menjaga hak setiap orang. Kebiasaan itu harus mendarah daging dalam pribadi seseorang sehingga menjadi sebuah kehendak yang tetap. Nah, ini dia. Bahwa ternyata berbuat adil itu bukan hanya saja sebuah aktivitas, tetapi harus menjadi sebuah kebiasaan atau habitus. Kebiasaan berbuat adil. Dan di sana dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas bahwa ternyata kebiasaan berbuat adil itu atau habitus itu adalah di mana seseorang menjaga hak setiap orang. Apakah Anda dan saya sampai hari ini sudah menjaga hak, memperjuangkan hak setiap orang dengan yang sama?
Nah ini pengertian adil. Jadi nggak bisa lagi dikatakan bahwa saya lagi mau bersikap adil nih. Berarti artinya ada saatnya saya tidak bersikap adil gitu ya. Nggak bisa. Tapi bersikap adil harus merupakan sebuah habitus atau sebuah kebiasaan baik. Amin. Amin. Yang ketiga, pada sidang Sinode para Uskup sedunia tahun 1971, ya, ada sebuah kesepakatan yang ditulis yang disebut Justitia in Mundo. Keadilan sebagai dimensi konstitutif pewartaan Injil. Nah, keputusan para uskup sedunia waktu itu mengatakan begini, memperjuangkan keadilan berarti mewartakan Allah yang membebaskan manusia dari perbudakan dan penindasan. Tatkala gereja berjuang bagi para korban ketidakadilan, berarti gereja sedang menjadi apa? Sakramen keberpihakan Allah kepada orang miskin dan tertindas. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Bahwa ternyata ketika kita berjuang bagi para korban ketidakadilan, berarti gereja atau kita sedang menjadi sakramen keberpihakan Allah kepada orang miskin dan tertindas. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dari beberapa dokumen ajaran gereja ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, mari kita berubah. Mari kita memiliki suatu mindset yang baru tentang apa itu berbuat adil. Bagaimana kita mampu berbuat adil dengan baik. Ya. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang mampu bersikap adil itu? Pertanyaannya kan demikian nih. Oke deh, sekarang saya tahu. Mindsetnya bukan hanya saja membagi materi ya. Karena kadang-kadang keadilan gak cuma hanya saja mengasih duit. Tapi ada suatu keberpihakan. Ada suatu dukungan. Ada satu support. Bahkan katanya senyum itu juga merupakan suatu perbuatan adil. Bersikap adil kepada orang ya. Memberikan senyum. Contoh gak usah jauh-jauh. Bagaimana seorang resepsionis yang selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kita tatap matanya dan kita katakan selamat pagi. Kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti happy. Seorang satpam atau security yang menyapa Anda, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Lalu kita menatap matanya, kita berhenti dan kita katakan, selamat pagi Pak. Kira-kira apa respon mereka? Apa perasaan mereka? Saya yakin mereka semua bersuka cita. Setuju gak? Kalau kita tahu bahwa dengan kita bisa respect sama orang seperti itu bisa mendatangkan sukacita, lalu kenapa kita tidak melakukannya? Kalau Anda aja tahu, bisa menilai, kalau digituin itu kayaknya bikin happy, kenapa Anda tidak memperjuangkan hak orang lain bisa merasakan kebahagiaan dari diri Anda? Mari kita melihat bagaimana menjadi pribadi yang mampu untuk bersikap adil. Yang pertama, kita baru bisa sungguh-sungguh bersikap adil kalau kita katanya mengasihi Allah. Bapak dan Ibu semua, Anda dan saya apakah mengasihi Allah atau tidak? Karena kalau Anda dan saya tidak mengasihi Allah, akan sangat sulit sekali kita berbuat adil. Akan sangat sulit sekali kita berbuat adil. Ayatnya di situ dari 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Nah, mari kita sekarang coba lihat ya. Mari kita coba sama-sama baca. Sebentar saya akan tampilkan supaya kita semua bisa baca sama-sama ya. Oke. Firman Tuhan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Bunyinya demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Simpel. Rasul Yohanes hanya mau mengingatkan kepada kita, kita baru akan mampu berbuat adil. Sekali lagi, kita baru mampu berbuat adil kalau kita mengasihi Allah. Karena ingat ya, Allah pernah mengatakan ya, ada dalam Yesus pernah mengatakan, kapan kami tahu engkau
sedang membutuhkan makanan, sedang membutuhkan baju ya. Ketika kamu melihat saudaraku yang hina, yang tidak pakai baju, yang tidak bisa makan, dan kamu memberinya makan, kamu sedang mengasihi aku. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini kuncinya. Kita seringkali mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan sampai Allah di surga ngelihat ke kita terus dia katakan apa? Pret katanya gitu ya. Mengasihi. Tapi ngelihat pengemis yang minta-minta aja udah langsung, ini apaan sih yang minta-minta pengemis hari gini, badan masih kuat, harusnya dia bisa kerja, gak usah dikasih, kebiasaan nanti dia minta-minta. Nah, apa? Melakukan pembenaran, betul nggak? Seringkali kita lebih suka melakukan pembenaran daripada melakukan kebenaran. Kalau memang betul Anda tahu dia harusnya bisa kerja, nggak harus mengemis, Anda tinggal buka jendela, misalnya lagi nyetir mobil ya, misalnya di perapatan gitu ya. Anda cuma tinggal buka jendela Anda bisa nggak memberikan dia kartu nama Anda? Besok kamu datang ke kantor saya mau interview kamu, bisa nggak? Cuman masalahnya judul filmnya seringkali nggak niat. Saya punya pengalaman akan hal ini Bapak Ibu. Pengalaman saya adalah begini, ketika saya masih menjadi seorang profesional, artinya mengelola sebuah perusahaan begitu ya. Di daerah Bekasi, daerah Kalimalang sini, saya parkir di sebuah Indomaret. Ketika saya selesai bertransaksi di Indomaret, saya melihat ada seorang tukang parkir yang begitu sangat atraktif buat saya ya. Karena ngomongnya bagus, bersemangat, walaupun waktu itu panas terik gitu ya. Lalu saya tertarik, wah ini orang bagus nih, ini orang bisa jadi sales nih ya. Ngomongnya pinter nih orang kelihatannya. Lalu ketika saya mau bayar parkir, saya buka jendela mobil saya kasih dia uang 5.000 dan saya kasih kartu nama saya. Saya bilang, bang, ini uang parkirnya dan ini kartu nama saya. Besok ke kantor saya bawa CV ya. Saya ngomong gitu aja. Apa yang terjadi? Ya udah, besoknya saya tunggu bener dia datang. Dia datang dan kami ngobrol. Saya menginterview dia. Dan akhirnya saya melihat dia punya bakat untuk bisa bekerja. Dan saya agak kaget, dia adalah seorang lulusan SMP. Pantas aja dia jadi tukang parkir ya. Nah, tapi karena saya adalah seorang trainer, jadi saya suka sekali melatih orang ya. Akhirnya saya melatih dia untuk bagaimana menjadi seorang salesman. Ya, akhir kata dia menjadi seorang salesman dan jualannya bagus. Ya, jualannya bagus. Dan sekali waktu saya seneng banget gitu ya sama si salesman ini karena penjualannya bagus. Tetapi sekali waktu dia bisa pernah datang ke saya dan dia bilang begini, Pak Tony, saya mau resign. Loh, saya bilang, kok resign? Iya Pak, saya ditawari pekerjaan Pak. Hah, pekerjaan? Saya bilang, di mana? Dia dikatakan di sebuah pabrik dan dia di sana menjadi kepala gudang dia bilang. Dan dia katakan bahwa gajinya lebih bagus dari apa yang saya bisa kasih ke dia. Saya pertimbangkan, akhirnya saya bilang begini, ya sudah deh boleh, kalau kamu mau merintis karir boleh, karena kebetulan di perusahaan kami waktu itu nggak ada jenjang karir yang available ya. Artinya ya sudah, saya merelakan dia pergi dan dia pindah menjadi seorang kepala gudang di salah satu pabrik. Akhirnya kami nggak pernah bertemu, sekian tahun nggak bertemu, dan sewaktu-waktu kalau nggak salah selang 3 tahun, ketika Idul Fitri dia nelfon saya. Dia bilang, Pak, saya mau ke rumah Bapak. Oh, boleh, datang aja. Ketika dia datang, dia membawa berbagai macam hasil dari kampungnya gitu ya. Dan saya cukup surprise, sekarang dia menjadi seorang area sales supervisor di sebuah produk Jepang dan dia membawahi ada sekitar 6 outlet. Bayangkan, seorang lulusan SMP bisa memimpin 6 orang kepala outlet untuk sebuah produk kursi pijat dari Jepang. Saya bilang, wow. Saya bilang, kamu hebat ya. Dan dia katakan itu semua diawali ketika
Pak Tony ngasih saya kartu nama. Saya sangat bersyukur hari itu, Pak. Hari di mana Pak Tony ngasih saya uang 5.000 dan kartu nama. Kalau nggak ada hari itu, saya nggak ada hari ini, Pak. Di situ saya nangis, kami berpelukan dan saya bilang, saya bersyukur. Saya senang bisa melihat dia sukses. Bapak dan Ibu semua, suatu hal kecil yang kita lakukan dengan cinta yang besar, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Kita akan mampu untuk mengubah dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita mampu untuk mengasihi Allah, maka kita akan mampu melihat bahwa begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang menderita, begitu banyak hal-hal baik yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk sesama kita. Mari kita buka mata, mari kita buka hati. Ya, mari kita lebih mengasihi Allah. Jadi, pertanyaannya teman-teman semua di sini, apakah mengasihi Allah? Yang mengasihi Allah boleh lambaikan tangan. Semua mengasihi Allah, amin. Yang mengasihi Allah harusnya bisa mengasihi sesama. Yang kedua, bagaimana menjadi pribadi yang mampu untuk bersikap adil. Yang kedua ini adalah peka dan peduli. Saya bacaannya dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 ya. Mungkin kalau Anda tahu baca Alkitab ya. Ini adalah kisah Lukas 16 ayat 19. Oke, saya buka aja deh. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini bicara waktu ini adalah mengisahkan tentang Lazarus. Ingat ya kisah Lazarus ya. Oke. Mari kita lihat dulu deh bacaannya supaya kita tahu ya. Oke, bacaannya demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak dan Ibu semua, ini adalah kisah yang kita sudah sering baca. Sebenarnya apa sih yang membuat orang yang kaya itu akhirnya menderita? Gak masuk surga ya ibaratnya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Orang kaya itu tidak membunuh. Orang kaya itu tidak membunuh Lazarus kan? Orang kaya itu tidak melakukan sesuatu hal dosa disampaikan, enggak. Tetapi yang dilakukan orang kaya itu justru tidak melakukan apa-apa. Nah ini dia. Yang membuat si orang kaya ini akhirnya menderita, tidak masuk surga adalah karena si orang kaya ini tidak melakukan apa-apa. Artinya tidak peka dan tidak peduli. Ketika dia hidup, dia tidak memandang Lazarus sama sekali. Tidak peka dan tidak peduli.
Ini sama seperti kisah tadi yang saya katakan karyawati itu ya di kantoran itu ya. Nggak peka dan peduli bahwa ada orang yang menyapa penuh dengan kasih. Selamat pagi Bu. Nah gitu kan. Nah inilah yang kedua. Bahwa ternyata menjadi pribadi yang mampu bersikap adil, pertama-tama apakah ada kepekaan, apakah ada kepedulian. Tuhan menciptakan kita dua telinga, dua mata untuk mendengar dan melihat bahwa betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang menderita karena ketidakadilan. Dan tugas Anda dan saya adalah bagaimana mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Merasakan tugas kita adalah bagaimana memastikan mereka sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah yang hadir di dalam hidup mereka lewat cara hidup kita, lewat perilaku kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga. Yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini yang terakhir adalah apa? Bahwa ternyata untuk kita mampu bersikap adil, yang perlu kita lakukan adalah rendah hati. Apa? Rendah hati. Kita tidak akan pernah bisa mungkin untuk dapat berbuat adil kepada sesama kita kalau masih ada kesombongan di dalam hidup kita, masih ada keangkuhan di dalam hidup kita. Kita lihat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 4 ya, kita coba lihat Filipi bab 2 ayat 1 sampai 4 bunyinya demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah apa? Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini tolong digaris bawah ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Akar dari ketidakadilan di dunia ini adalah karena orang-orang tidak rendah hati. Banyak orang sombong, banyak orang serakah, banyak orang egois. Itulah makanya Rasul Paulus menasihati kita semua pada malam hari ini. Marilah kita dengan rendah hati menganggap seorang yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini syarat mutlak Bapak dan Ibu semua teman-teman. Ketiga hal ini yaitu bagaimana kita mampu mengasihi Allah, kita mau peka dan peduli dan rendah hati. Ini adalah tiga hal yang dapat menjadikan kita orang-orang yang mampu bersikap adil. Ketika saya mau cerita ya, waktu pandemi ini dimulai, ya pekerjaan saya memang sangat terganggu ya, karena tadinya saya sebagai seorang trainer yang harus hadir di sebuah tempat. Tetapi semuanya masuk ke online. Nah, Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kegalauan saya melihat ada banyak saudara-saudari yang tidak adil di luar sana. Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Dan saya mencoba untuk bagaimana menjadi agen atau menjadi agen perubahan. Bagaimana menjadi mitra keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan itu. Salah satunya adalah saya melibatkan diri di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan sekarang bekerja sama dengan Densus 88. Bagaimana membuat supaya orang-orang khususnya para mantan napi teroris sungguh-sungguh dapat mendapatkan sebuah kehidupan yang layak. Karena kehidupan mereka begitu sangat kacau ya. Mereka mendapatkan suatu pressure yang cukup besar dari jaringan teroris yang dulu dia ada di sana ya.
Dan juga mereka juga mendapatkan pressure dari masyarakat. Karena masyarakat stigmanya ini teroris gitu ya. Nah, puji Tuhan saya berada di dalam tengah-tengah mereka dan saya membawa dampak di dalam hidup mereka, berusaha untuk membawa dampak ya, dengan cara mendampingi mereka, bisnis mereka, supaya mereka bisa hidup, mereka bisa berwira swasta, dan produk mereka juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah teman-teman semua, mudah nggak bersikap adil? Nggak mudah. Karena pertama, ngurusi mereka itu, mohon maaf ya, nggak ada uang ya. Kalaupun ada sangat sedikit, sangat terbatas. Tetapi ada satu kepuasan, ada suatu kebahagiaan, ada satu sukacita tersendiri dalam hidup saya ketika saya mampu mendampingi mereka sehingga mereka dapat mendapatkan suatu pencerahan di dalam menjalankan bisnisnya. Yang membuat saya terenyuh adalah ketika tahun 2020 yang lalu ya. Tahun 2020 yang lalu Natal tahun 2020, di hari Natal saya bangun tidur, saya membuka WA dan saya menangis. Saya bukan menangis karena apa, tapi ada seorang mantan teroris yang dia mengucapkan selamat Natal kepada saya. Anda tahu Bapak Ibu, bagi mereka mengucapkan selamat Natal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Tetapi orang ini bisa memberikan selamat kepada saya dan saya di situ justru merasa terharu. Ketika kita merasa saya merasa menjadi korban ketidakadilan di negeri ini. Karena seringkali kita merasa diri kita sebagai minoritas, betul? Mari kita buang jauh-jauh perasaan itu. Kita bukan minoritas, tapi kita menjadi bagian di dalam hidup mereka. Mari kita bersikap adil dengan mereka. Karena ketika kita mampu bersikap adil, kita mampu memperhatikan hak mereka, kita mampu memikirkan yang menjadi kepentingan buat mereka, niscaya percayalah ada buah-buah baik yang akan terjadi. Nah, dari kesaksian saya ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, yuk mari kita bawa, renungkan setiap apapun yang kita dapatkan malam hari ini, mari kita bersikap adil. Mari kita bersikap rendah hati ya. Karena kalau kita nggak rendah hati susah untuk kita mampu bersikap adil. Dan bagaimana kita mampu bersikap adil? Pertama, dari hal-hal yang paling kecil, dari lingkungan, dari terkecil kita, dari keluarga kita. Kedua, mari kita berbuat adil dari diri sendiri. Jangan nggak usah nunggu orang lain berbuat adil kepada kita, tapi kita dulu mau berbuat adil buat mereka. Dan yang terakhir, mari kita berbuat adil dari sekarang. Gak usah nunggu-nunggu. Langsung kita membuat sebuah action, langsung membuat sebuah komitmen baru. Karena ingat, keadilan itu atau berbuat adil itu adalah harusnya menjadi sebuah habitus yang baru. Kebiasaan yang baru. Demikian pewartaan pada malam hari ini. Saya Tony Chan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada worship leader, ya silakan.